Apa kabarnya Ayah Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Dahsyat. Ya, pagi selalu ya. Ya Pak Sudi, apa kabarnya Pak Sudi, Bunda Rosnidar ya, Pak Ahmad ini, kemudian Bu Astuti, Bunda Tuti Warma, Bunda Darmawati, Masya Allah hadir semua ya. Lebih awal hadirnya, insya Allah yang hadir awal-awal nih, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki tepat waktu. Amin. Pada waktunya pertolongan Allah itu datang ya, ayah bunda semua diberikan kesehatan yang paripurna sekeluarga, kemudian suaminya istrinya menjadi pasangan yang taat ya, soleh dan soleha, anak-anaknya juga ya, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara agar anak-anak kita tambah menurut, tambah gampang ya diatur oleh orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti senantiasa mendapatkan rezeki yang berlimpah 5 miliar satu bulan. Semoga kita juga bisa mendapatkan ya. Kemudahan, urusan lancar semuanya, sahabat di mana-mana, sahabatnya baik semua, nggak ada yang banyak semuanya baik-baik, terumbu karangnya baik ya. Insya Allah kita semua nanti akan wafat husnul dan dapatkan adalah surga yang tinggi, menjadi dapat surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, malam hari ini kita sebelum membahas kajian ya, sedikit saya mau menjelaskan mengenai MR Box yang sudah rutin kita jalankan tiap pekan ya, dengan pewasilah Bunda Susan. Dari keinginan kami sebenarnya kita makin melebarkan sayap keajaiban. Sayap keajaiban itu biar bisa terbang lebar tinggi gitu seperti apa. Salah satu yang bisa kita dapat silah bersedekah ya. Jadi saya menyinggung program MR Epoch yang sudah berjalan, yang saat ini MR Epoch-nya semua sudah terpusat ya, Yayasan Mahna Kartini kita jadikan satu, dan kemudian pada setiap pekan nanti kita total akumulasi itu yang menghitung dari pusat langsung. Kemudian selama ini pewasilah kita, pewasilah utama itu baru satu ya, Bunda Susan aja gitu. Karena dari saya juga kadang bisa menyesuaikan waktunya, untuk kemarin-kemarin belum bisa menyesuaikan waktunya, belum bisa menjadi pewasilahnya. Nah, tadi pagi saya sudah mulai umumkan di grup gitu ya, siapa yang minat, terutama saya menawarkan tiket masuk surga buat sahabat privat RFF dan LOP untuk menjadi pewasilah MR Box. Bunda Susan tetap akan menjadi pewasilah utama kita. Satu pekan Bunda Susan mampu memberikan ya, donasi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut ya. Ya. Satu pekan itu Bunda Susan itu mampu membuat nasi box itu sebanyak 100 box ya Bunda Susan ya. 110. Itu kurang lebih biayanya ya kata 110. Biayanya kurang lebih berapa Bunda? 1,5 juta sampai 2 juta ada Bunda? Ya, 1,5. Ya, 1,5 ya, Masya Allah luar biasa. Nah, ini kadang-kadang saya sistemnya terbuka aja di sini ya. Pendapatan MR Box untuk sahabat komunitas di PMB 26 juta, tidak ada 1 juta ya, ini terus terang untuk tiap pekannya. Nah, total biaya yang diperlukan Bunda Susan sebenarnya masih kurang gitu ya. Susan ambilkan ya dari dana ini privat RFF gitu ya. Kan sahabat ini kan masuk ke ruang privat RFF ini kan ada donasi. Nah, uang donasi itu tidak buat kita, tapi uang donasi itu sebenarnya buat kita puterin di kegiatan sosial juga. Namun alangkah baiknya kalau sahabat mau memisahkan donasi antara RFF dengan MR Box gitu ya. Jadi ini nanti energi keajaibannya itu lebih menggulung luar biasa. Nah,
saya berharap sama Allah gitu ya, sahabat-sahabat semua ini mau tergerak gitu ya, sama-sama kita paling nggak menyisihkan ya apa yang sudah Allah berikan rezeki kepada kita, minimal 3 box aja ya. 3 box itu kan 45.000, sahabat bisa genepin 50.000 juga boleh. Dan nanti apabila misalnya ya, saya memberikan contoh pekan ini untuk yang menjadi donatur UDI, kemudian ada 20 orang, masing-masing bisa menyisihkan paling enggak 50 sampai 100.000. Nah, pendapatannya itu nanti selain kepada Bunda Susan sebagai pewasilah utama, kami juga ingin mengajak sahabat merasakan yang namanya berbagi, yang benar-benar berbagi itu, melihat secara langsung kondisi keadaan yang orang-orang di lapangan itu. Boleh berbagi sama anak yatim boleh, anak pesantren boleh, jamaah masjid boleh. Nah, itu yang ingin kita gerakkan itu di situ. Nah, malaikat yang menyaksikan, malaikat yang melihat gerakan-gerakan sahabat semua yang menjadi donatur itu akan mencatat secara langsung, dan insya Allah ya akan ditunaikan juga apa yang sudah sahabat lakukan. Seumpamanya seperti ini, pendapatan kita itu ya kita tingkatkan ya. Rata-rata yang sahabat-sahabat yang kebanyakan berdonasi itu memang sahabat-sahabat yang ada di privat RFF dan LOP ini. Kalau sahabat-sahabat yang reguler kurang gitu ya, karena mereka belum belajar, belum tahu, belum yakin apa itu arti donasi, apa itu sedekah, dan manfaatnya itu belum teryakinkan. Nah, sahabat-sahabat yang ada di ruangan ini, saya inginkan itu bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat yang ada di grup reguler. Ini loh saya berbagi. Seumpama Bunda Hadiah dan mengatakan, contoh saya hanya mengambil contoh. Pekan ini saya mampu 100.000 Bunda Vita, tapi saya nggak bisa satu pekan sekali 100.000, nggak apa-apa. Bunda bisa berdonasi 2 minggu sekali boleh. Syukur-syukur setiap minggu itu juga baik. Kalau enggak ya boleh 1 bulan sekali semampunya. Tapi yang kami harapkan itu dirutinkan. Istiqomahnya itu yang dilihat oleh Allah, itu istiqomahnya, konsistennya itu yang seperti apa. Nah, ketika nanti sahabat sudah menjadi donatur, opsinya boleh menjadi sekaligus pewasilah, boleh juga hanya sebagai donatur aja. Nah, kalau sahabat menjadi donatur mendapatkan pahala 1. Kalau menjadi sekaligus pewasilahnya berarti ada pahala lain lagi yang akan diterima oleh sahabat. Berarti ada 2 pahala kebaikan sekaligus antara donatur dan wasilah. Nah, silahkan, ini semua hanya pilihan ya buat sahabat. Berharap ya FF dan LOP ini mau bergerak bareng-bareng. Ketika kita mau bergerak bareng-bareng, menunjukkan ini loh kekuatan jamaah privat RFF dan LOP. Kami bisa, kami yakin, kami mampu, kami adalah donatur, kami adalah pewasilah juga. Nah, kita gerak bareng-bareng dengan Bunda Susan tuh, disokong rame-rame tiap Jumat. Nah, ketika itu nanti ada energi-energi lain yang sahabat akan rasakan. Buktikan aja. Ketika kita mau berbagi nasi di pinggir-pinggir jalan atau ke satu masjid aja, Bunda Susannya sudah merasakannya tiap pekan. Energinya beda, dan Bunda Susan ketagihan terus gitu ya. Dan saya ketika menjadi pewasilah gitu ya, rasanya itu, hatinya itu gimana gitu, beda. Meskipun saya hanya cuma membagikan 1 kotak nasi aja. Ya, silahkan sahabat nanti coba dan buktikan. Dan setelah itu nanti ada energi, ada booster, kemudian ada rezeki yang mengalir tersendiri buat diri kita ketika kita mau berdonasi sekaligus menjadi pewasilah. Ya, demikian yang saya sampaikan ya mengenai berbagi ini sendiri terbagi ya, nanti ada MR peduli bisa untuk anak yatim juga, kemudian bisa menyumbang Palestina dan lain-lain. Hanya untuk bulan-bulan ini, pekan-pekan ini MR Box ini terkonsentrasi untuk pembagian nasi box dulu. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bunda Susan.
apa yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semuanya, silahkan mulai besok pagi bisa bikin list ya, dengan catatan donasi kita terkumpul tiap pekannya itu bisa melampaui juta gitu. Semua teman-teman bergerak, jangan hanya istilahnya orang Jawa bilang eman-eman. Ini uang saya kemarin udah kok 50.000 satu pekan, buat kemarin 1 bulan nasi blok 50.000 cuma dapat 3 kotak. Kira-kira nih ngasih 3 kotak ke orang pinggir jalan atau ke jamaah masjid itu cukup apa kurang? Nah, kira-kira seperti itu. Kita memberi makan orang lain seperti kita mengukur diri sendiri. Kalau kita aja makannya sehari 3 kali, masa kita mau ngasih orang lain 1 bulan 3 kali aja? 50.000 cuma dapat 3 kotak, gitu ya sahabat semua ya. Jadi nggak usah mikir ini uang saya cuma ada segini, nanti saya dapatnya berapa? Tidak. Kalau kita sudah pikirannya ikhlas sama Allah, insya Allah nanti baliknya lebih banyak lagi. Tiap pagi kelunting transferan, baru bangun tidur, mata terbuka, Bunda Susan lihat 2.400.000. Mau apa mau sahabat semuanya? Padahal kita donasinya banyak 50.000. Tapi begitu buka mata 3 juta, buka mata 5 juta, keren banget kan? Hari ini dapat 10 juta pun. Harus enggak Keren. Alhamdulillah. Nah itu sedekah juga sahabat semuanya ya, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara ya anak ini agar mudah menurut, agar mudah patuh sama orang tuanya. Kadang memang apalagi seorang anak yang remaja, anak kecil aja kalau kita suruh dia sini dia tolong ambilkan masih enggak dengar, sampai harus teriak dulu, adek kesini dong. Nah baru kadang anak memang perlu kita ajari bagaimana sih caranya seorang anak itu bisa menjadi ruh, ya rohnya, jiwanya itu bisa tunduk. Itu bukan hanya pada ucapan orang tua yang hal yang kita sudah mengenalkan Allah kepada anak-anak, apa itu Islam, apa itu iman ya, insya Allah nanti kita juga akan termudah bagaimana mengatur, bagaimana menurut istilahnya memberikan perintah-perintah yang baik kepada anak-anak gitu ya. Dan anak-anak pun masih bisa diajari bagaimana magnet rezeki itu ya, apa itu disiplin kata ya, mulai dari kecil mereka bisa kita didik sedini mungkin agar bisa mengetahui mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, apa yang mereka lakukan ini dan konsekuensinya apa bila melakukan kesalahan. Dan jangan sampai anak-anak itu apabila kita melihat mereka melakukan hal yang tidak tepat, kita kemudian berkata kasar, kemudian apalagi membentak anak. Ya memang sebagai orang tua kadang kan suka ada perasaan jengkel, ada perasaan kecewa, kenapa sih ini anak kok diatur-atur kok nggak mudah gitu ya. Nah disitulah kita harus bisa mengingat diri. Sebenarnya ketika anak sedang tidak mudah kita atur, diri kita sendiri nih sebenarnya mudah nggak diatur sama Allah gitu kan. Allah sudah ngajakin kita untuk sedekah, ayo berbagi, tapi kitanya masih diem aja. Ada yang seperti itu, kan saya udah kok masuk RFF, berarti kan saya donasi ya, donasinya ditambah, insya Allah nilai ajaibnya makin bertambah juga. Ketika kita mau semakin berbagi dan memberi, ketika itu pula anak-anak kita juga akan memberikan cinta kasih yang sama untuk diri kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Bunda Susan ya. Betul. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Bunda Susan yang akan menyampaikan. Monggo silahkan Bunda Susan, bagaimana sih cara mendidik yang konkret untuk bisa berbuat lebih baik lagi, patuh dan tunduk kepada kemauan orang. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Pita, luar biasa. Nih tak buka dulu ya Bunda Pita ya. Ya, alhamdulillah.
Ya, terima kasih Bunda Pita atas di pembukaan ya, dimulakan dulu ya, ada seperti diberikan pemanasan dulu ya, pada waktu kita mau ada sesi yang sangat luar biasa, yaitu akan membuka perisai. Kita nih akan membuka perisai dengan apa? Jalan takwa. Seperti halnya Gurunda Ustadz Adi Hidayat. Jadi kita kan punya ulama juga ya, selain ada Gurunda Ustadz Nasrullah ya, bahwa kita itu sebenarnya itu rezekinya itu melimpah ruah, sama kayak ilmunya Ustadz Nas gitu ya, ditampung ada di gelas, bisa jadi gelasnya itu luber-luber tetapi masih ada tutupnya gitu kan. Tutupnya ini apa? Tutupnya ini adalah dosa. Bagaimana cara untuk bisa membuka tutupnya itu? Yaitu dengan jalan takwa gitu, jalan takwa. Nah, buka perisai pelan-pelan gitu. Perisai pada siapa aja nih? Perisai itu ada 3, dengan Allah, dengan orang lain, dengan diri sendiri. Nah, nanti kalau ketiganya itu bisa kita nanti buka ya, terus menerus istiqomah, nanti akan ketemu ajaib dan ajaibnya. Insya Allah juga termasuk wasilah kita mau sedekah Bapak Ibu. Ya, kita kan latihan Bapak Ibu ya. Latihan bagaimana dalam kita mencintai Allah itu diaplikasikan dengan kita mau hablum minanas gitu kan. Kalau misalnya belum bisa 1.500.000 ya 50.000 gitu kan. Kalau belum bisa 1 juta ya 100 gitu ya, atau 150 gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, saya memang dibantu Bapak Ibu ya bareng-bareng, tapi justru saya tuh tidak hitungan gitu Bapak Ibu ya. Dari pusat disuruh membuat 50 atau 70, tapi saya buat itu tak lebihin 110 gitu kan. Terus yang bagi itu ya ada karyawan, saya juga ada Pak driver gitu kan, karena kan tidak mungkin bisa saya sendirian bawa segitu banyak gitu ya. Dan ternyata nasi 110 box itu kurang sekali Bapak Ibu. Saya kadang sampai gini, maafin Pak, maafin udah habis gitu kan. Sangkan rebutannya luar biasa gitu ya, rebutan luar biasa. Tapi memang ajaibnya, maka saya ingin tularkan tuh ajaibnya, rasanya gimana, tak share videonya. Nah Bapak Ibu bisa tangkap enggak itu? Saya share videonya itu Bapak Ibu biar ya Allah, alhamdulillah saya bisa berbagi di sana kayak gitu Bapak Ibu. Nah pada saat ada rasanya ya Allah saya bisa berbagi di sana gitu tuh, Bapak Ibu tinggal doa gitu, ada doa di sana. Maka saya share gitu, saya share biar Bapak Ibu yang berdonasi itu ikut kerentak, namanya kerentak gitu kan, bergetar gitu. Oh ya Allah udah dibagikan ya Allah, semoga ini menjadi ada penghapus dosa-dosa saya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, saya share ada di status, saya share di grup-grup itu biar Bapak Ibu ikut merasakan gitu. Tidak dirahasiakan, memang ini udah dibagikan, kan seperti itu ya. Nah, itu yang pertama ya. Maka nanti Bapak Ibu setelah kerentek itu akan menambah booster LOP Bapak Ibu. Tinggal doa, mohonnya apa Bapak Ibu? Itu adalah waktu yang sangat makjeleb Bapak Ibu untuk bisa doa. Pada waktu lihat kayak gitu bergetar kayak gitu kan ya. Nah itu Bapak Ibu tinggal minta aja ke Allah apa mintanya gitu ya. Nah, nanti akan terdorong lagi LOP-nya itu. Nah insya Allah mudah sekali nanti akan mewujud nyata. Yang kedua Bapak Ibu, saya baru saja sebelum saya masuk ke RFF LOP, saya kondangan ya, Bunda Muti mungkin kenal ya, Bunda Wahyu di depan gitu ya. Karena saya tiap hari ngomongnya mana rezeki gitu ya. Di kondangan itu saya ngomongnya mana rezeki kan, ternyata itu ada 4 orang gitu kan. Di sana pada waktu saya sampaikan, Bapak Ibu mohon izin ya gitu, saya karena saya udah makan dulu, saya ada kajian nih di online gitu. Lah kajian apa Bunda? Mana rezeki, lah apa itu ya, pengajian gitu kan. Lah bahasnya apa Bunda? Sebenarnya bahasnya gini Bapak Ibu, kita mau enggak makin tua kita ya, enggak ngomong makin tua ya, makin berusia ya, kita makin sehat gitu kan. Oh itu ya yang dibahas, belum menarik nih gitu kan. Tapi diawali tenang dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita itu ibadah bagaimana menciptakan ketenangan hati yang maksimal. Nah nanti melahirkan, semakin berusia itu kita akan semakin sehat gitu kan. Belum tertarik ini, belum tertarik. Kemudian yang kedua,
makin berusia, apalagi pernikahan yang semakin bertambah, semakin melengket. Tidak ada rasa jemu dengan pasangan, bahkan semakin jatuh cinta dengan pasangan. Mulai nih, apa bisa nih gitu kan? Mulai tertarik. Nah, yang menarik sekali, keren ya, semakin jatuh cinta pada pasangan. Bagaimana mau selingkuh gitu kan, saya bilang kan, bagaimana mau mendua, tidak bisa Bapak Ibu, saya bilang gitu kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu kan. Jadi akhirnya saya ngasih materi di situ kan, tapi singkat gitu kan. Nah, ternyata yang menarik yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita semakin bertambah usia, semakin tidak punya hutang. Nah, karena kan mereka orang baru, saya ngomong amanah ya enggak paham, menanggap diem toh. Saya ngomong semakin berusia, semakin kita bertambah usia, kita semakin tidak punya hutang, bahkan punya aset banyak, kita makin kaya raya. Wah, menarik itu Bu. Ternyata yang ketiga yang menarik, Bapak Ibu ketahuilah bahwa rezeki finansial, ya, rezeki yang bersifat tadi finansial, materi, sebenarnya terakhir. Kenapa Bapak Ibu ndak ngomong yang pertama, wah keren itu, yang tenang itu keren, sehat itu luar biasa, sakinah mawaddah warahmah itu luar biasa. Kenapa tertariknya? Gitu kan? Bener nggak? Kenapa tertariknya uang itu? Tapi ya udahlah, itu wajar gitu ya, wajar. Nah Bapak Ibu, uang banyak tetapi hati tidak tenang, insomnia gitu kan, tidak bisa tidur gitu kan. Karena ada nih orang yang luar biasa kaya raya, pendapatannya konon nih Bapak Ibu 8 miliar tiap bulan. Ustadz Nas kalah. Ustadz Nas kalah. Tetapi kalau Ustadz Nas 5 miliar tiap bulan itu bisa tidur nyenyak, nyaman. Dia 8 miliar tiap bulan ternyata dia tidak bisa merem, urusan untuk memejamkan mata aja harus ngomong ke psikiater. Bayangkan Bapak Ibu, dia melek terus kayak gitu, tidak bisa tidur, bayangkan gitu kan. Nah mana enak seperti itu, tidak bahagia kan gitu kan. Kadang kita ada salah dalam fokusnya uang, akhirnya kenyamanan hati tidak didapat, hidup menjadi hampa, tak bahagia. Akhirnya uang itu tidak menjadikan hidupnya menjadi mulia, tapi merah, gitu kan. Nah harus sweet fokus tuh kalau kayak gitu. Akhirnya wah menarik tuh Bunda, aku mau ikut kajiannya di mana? Nah kajiannya keren nih, ada di offline, ada di online gitu kan. Di offline silakan hari Selasa promo kan. Nanti 1 bulan sekali nih ada di hotel gitu. Jadi ada SMRT AMR, nanti kita gerakkan ya SMRT AMR-nya. Masya Allah, ternyata beliau itu seorang haji ya. Bunda aku tuh udah tidak ada kerjaan. Nah maka orang di mana rezeki ini makin berusia nanti pekerjaannya tuh terus ada. Tidak ada nganggurnya Bunda gitu. Wah asik ini ilmunya, keren ini ilmunya. Ayo gabung-gabung gitu kan. Akhirnya saya ceritakan keajaiban demi keajaiban ya, member-member dari Arta NR ya, saya sampaikan itu pada terbengong-bengong gitu kan. Apa iya bisa sekali gitu kan. Tapi memang beliaunya memang melihat saya kan kapasitasnya di bisnis ya, akhirnya kan banyak yang pada percayanya kan di situ, trustnya ya kayak gitu ya, bahwa pada saat kita mau diasah nih Bapak Ibu ya kuncinya, ini ada hubungannya kita RFF LOB. Nah selanjutnya saya sampaikan juga Bapak Ibu, kita itu sebenarnya diberi talenta oleh Allah, kita itu sebenarnya diberi ada bakat terpendam, ada bakat talenta yang luar biasa yang di sana adalah sumber rezeki. Tetapi kadang kita tidak tahu. Kenapa sih? Karena ketutup oleh perisai. Perisai apa? Saya orang desa, saya tidak mampu, saya tidak bisa belajar. Masih recording ya, alhamdulillah. Ya. Bunda saya betul-betulkan dulu. Ya, diulik dulu. Oke. Nah,
Sampai di mana tadi Bunda Pita? Oh keren. Bunda kok ada gini ya? Oh ya. Ya. Jadi kalau anak bapaknya sampai ke bakat ya. Sampai ke bakat. Ini pandangnya kasih turun. Bentar, Dek. Ya unmute ya. Nah, saya biar enggak kikir gimana Bunda Pita? Bismillah ya. Ya, yang disuruh belum Bunda Peti. Nah, ini sudah masuk. Udah masuk. Ya, keren. Udah masuk ya. Tapi masih merekam ya Bunda Pita ya, masih ya. Ya, oke. Bapak Ibu, kita semua itu punya potensi, ya, punya bakat, ya, tapi masih belum tergali maksimal. Nah, potensi kita kadang kita juga enggak tahu di mana sih potensinya gitu. Ya, karena apa? Karena tertutupnya dari banyak perisai. Perisai apa saja? Perisai ya kita dosa dengan Allah, dosa dengan diri sendiri, dosa dengan manusia gitu kan. Ada traumatik masa lalu itu yang akhirnya menjadikan ada tertimbun gitu ya dari bakat-bakat kita gitu. Nah, saya sampaikan ada caranya Bunda. Ada caranya bagaimana untuk membuka perisai itu dan nanti bisa celing uang itu berdatangan dengan sendirinya seperti Bunda Pita tadi. Melek mata aja ada uang 5 juta masuk, melek mata aja ada 3 juta masuk. Keren apa keren Bapak Ibu? Itu satu akun misalnya, belum bisnis yang lainnya. Ini yang di bidang bisnis, misalnya dia punya potensi ada di titik beta gitu ya. Nah Bunda Pita ini ada yang mau ingin ya, ada bagaimana caranya ya untuk membina, untuk menggalang energi alam. Nah kemarin memang Bunda Murti udah tak ajari ya, tapi karena videonya itu saya dalam kondisi kurang apa ya namanya, kurang siap. Bunda Murti kan mendadak gitu kan, jadi kan saya dalam keadaan yang ya pakai kayak gitulah, santai kayak gitu. Nah udah tak ajari bagaimana menggalang energi alam gitu kan, tapi ditambah energi ada langitan dengan zikir gitu ya. Nanti semoga kita nanti ada kelasnya Bunda Pita ya, karena di sana nanti juga untuk bisa membuat kita makin percaya diri. Wah keren ya, percaya diri dan percaya Allah. Yang kemarin malam Bunda Murti belum tak berikan. Saya ada ingat materi satu. Oh iya ya, mandi power ini belum gitu kan, mandi power namanya. Ya biar percaya diri. Nah ngomongnya itu ya jeng gitu. Ngomongnya semangat. Nah pada waktu kita malam ini nih Bapak Ibu ya mau akan membuka perisai, mau akan merilis energi-energi bubur. Nanti Bapak Ibu generatornya keluar. Saya sering dengung-dengungkan ada di grup privat RFPLOP, maka bersyukurlah itu bagian dari materi spiritual meter gitu Bapak Ibu. Buka kelasnya ya, siap Bunda Rema ya. Nah, spiritual meter itu Bapak Ibu, kalau kita tidak mau belajar cenderungnya minus Bapak Ibu. Min 1, nanti tambah ada orang min 1, kita jadi min 2, min 3, min 4, min 5. Terus menerus akhirnya apa Bapak Ibu? Terserang ada penyakit ya, tidak sehat-sehat tubuh kita. Rumah tangganya tidak akur, tidak harmonis. Keuangannya makin banyak amanah berlapis-lapis. Itu akibat dari energi kita yang min Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya untuk kita bisa sweet focus? Taubat Bapak Ibu, caranya taubat. Agar kita nol ya, berarti kan kita sweet focus. Untuk bisa kita memperjalankan ibadah kita. Nggak bisa kalau pakai ibadah tok Bapak Ibu, harus ada ilmu. Nggak bisa kalau kita hanya pakai sholat ya, kemudian pakai puasa tok, nggak ada ilmu, nggak bisa. Karena ilmu itu nanti bekerjanya ada di wilayah pikirannya sampai terserap ada di perasaan. Nah, kemudian ibadahnya itu masuk ke wilayah hati. Gitu Bapak Ibu. Nanti ilmu akan memberikan pencerahan ada di cakrawala pikiran, membersihkan di sana, di poster. Sama di wilayah feeling gitu
Bapak Ibu ya. Nah, ketiganya ini nanti terkait dan terkelindan mengantarkan doa-doa kita. Keren Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kita perlu belajar bagaimana kita biar bisa +1, +2, +3, +4, +5. Nah, +5 inilah pintunya Bapak Ibu ajaib. Mulai terbentuk kreativitas. Titik-titik beta, titik alfa, ya, titik gamma, titik delta akan bekerja. Di mana Bapak Ibu potensinya gitu. Seperti Bunda Murti ternyata potensinya titik alfa. Kemarin malam saya cek, oh titik alfa Bunda, jenengan pengobat. Kayak suami saya ternyata, tapi suami saya memang belum terulik. Ya lumrah ya, saya menamakan lumrah gitu karena beliau laki-laki bisa jadi ya. Tapi nanti saya sampaikan ada rahasianya, Mas kayak gini mau enggak gitu kan. Nah biasanya nanti gitu kan. Tapi ini belum saya sampaikan clue-cluenya. Paling masih ayo Mas ngaji, ya ayo Mas ini kerjakan, ayo gitu kan, gitu aja gitu. Nah nanti sambil banyak rahasianya ya, benar Bunda, banyak sekali rahasianya nih kalau diulik ya. Diri kita itu ajaib loh Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu itu energinya beta, itu nanti akan pinter mengajar ya, akan pinter marketing, akan pinter dagang, akan pinter bisnis gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang gamma, dada yang bergerak, yang aktif ya, energi gamma yang aktif itu nanti bisa jadi konselor ya, kemudian bisa jadi peruqyah, bisa jadi ghostbuster. Ngeri ya ghostbuster. Nah setiap orang kayak genetika rezeki itu mempunyai dua titik cakra yang aktif. Kalau saya mengetahuinya gimana Bunda? Mengetahuinya adalah berdasarkan ya, ada ini nih, apa namanya ya, cara baca dari orang yang sudah berkapasitas di situ gitu. Saya waktu itu dibaca oleh guru saya Pak Arif Indrawan, kamu beta bilangnya gitu. Memang saya senang dagang gitu kan. Ternyata setelah diasah saya ada muncul kedua adalah gamma gitu. Nah sekarang ini saya bisa membaca memang tapi intens, harus ada intens gitu ya. Jadi nanti kebisaan itu munculnya ada di mana nih potensinya gitu kan. Potensinya ada di mana? Oh Bunda Rumah negosiator, keren. Kayak Bunda Pita berarti. Nah kemudian Bapak Ibu ya, selanjutnya adalah nanti akan muncul dari titik-titik mana ya di cakra itu, titik cakra itu yang kemudian menjadikan ada pintu keajaiban datang. Bunda Murti kalau diasah terus ya, nanti cuma ngemek tok nih Bapak Ibu. Tangan dia cuma ngemek sama Al-Fatihah itu bisa sembuh. Saya pernah tak asah energi itu, energi yang alfa, pernah tak asah. Kemudian kalau misalnya ada yang anak saya ya, itu kemarin saya cerita ya, tak totok kayak gitu. Alhamdulillah sembuh gitu. Tapi ternyata ini jiwa saya menolak gitu. Arkanisanya enggak mau. Enggak hobi di situ. Untuk diri sendiri aja sama keluarga. Orang lain enggak bisa gitu. Belum bisa gitu. Karena apa? Mohon izin. Ya biasa pakai 3A Bunda, pakai 3A benar.